Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gua Bagaska. Dan hari ini gua mau review sebuah film horor Indonesia yang berjudul Arwah. Yang waktu itu sempat datang juga produsernya dan juga salah satu pemainnya, yaitu Bang Jonathan HM dan juga Kak Sarah Beatrix. Silakan dilihat ultinya seperti apa. Habis itu balik ke sini karena hari ini gua mau datang juga ke press conference-nya dan juga press screening-nya. Penasaran seperti apa? Langsung aja dah. Sudah di epicentrum XX1 seperti biasa ya, karena gue diundang ke sebuah press conference untuk film Arwah. Yang waktu itu udah ada juga ya di Ulti ya, gue ngobrol bareng Kak Sarah Beatrix dan juga Bang Jonathan HM sebagai produser. Nah, hari ini gue pengen nonton filmnya. Kayak gimana? Langsung aja, let's go. Oke, idenya sih sebenarnya pertama adalah kenapa ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan. Kalau misalnya ada saudara dekat, gitu, ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaannya satu, kita ikhlas nggak? Itu aja. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya. Kenapa ikhlas? Kita sih begini, memang ini horornya rada berbeda dengan horor-horor lain karena tidak ada santet, tidak ada sugihan ataupun tengok gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah. Jadi penonton juga punya variasi pilihan. Semoga berhasil. Yang ini memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal, memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu, ketika dibilang, "Man, gue pengen bikin film horor tapi agak horor." Wah, ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor nih? Udah akhirnya kita berpikir ya, sampai akhirnya kita sebenarnya ini udah ada dari Pak Jo duluan ya. Tentunya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita di bareng aja Pak ya, pengembangan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah. Mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Ada persiapannya sendiri, pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning point on off-nya untuk oke, ini ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo, menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa sih? Ada treatment sendiri kah, atau akhirnya banyak nonton film action aja tuh berpikir kayak nggak masuk akal nih gitu? Ya itu pikiran Momo yang aku masukin setiap kali aku mau masuk set. Apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Itu aku takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak enggak, ini Momo bukan adet, Momo nggak takut setan, Momo nggak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya menurut aku untuk masuk ke karakter ya. Enggak sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, "Net, gue ditawarin film horor. Nanti gimana ya kalau misalkan keluar, gue takut banget." Aku benar-benar clueless banget kalau misalkan main horor tuh treatmentnya kayak gimana, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi untuk pendalaman menjadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah karena kan ada scene sama Jojo yang teriak-teriakan kan. Itu aku sempat latihan teriak-teriakan. Ya karena Angga itu sebenarnya dia dari awal emang pengen besar banget rasa pengen give back ke keluarga, untuk kumpul lagi rame-rame, ngerasain momen-momen hangat lagi sekeluarga. Tapi si Angganya ketahan sama duniawi sama kerjaan, jadi dia belum sempet
dapat kesempatan untuk kumpul sama keluarga lagi sampai ini ada akhirnya punya kesempatan kumpul bareng. Terus ternyata ada kehilangan satu adik keluarga kita yang paling kita sayang, jadi itu yang ngedrive Angga untuk enggak, ini pasti Sofi ada. Oke, jadi pertama kali untuk ditawarin bergabung di project ini, dulu judulnya belum Arwah by the way. Yang bikin saya tertarik jujur pas dikirimin sinopsisnya, karena sinopsisnya itu tidak seperti film horor yang ada di bayangan kepala aku gitu. Jadi ceritanya dekat dengan relasi antar keluarga dan itu relate juga di aku, di banyak orang gitu ya. Apalagi karakterku di situ juga sebagai anak pertama, sama di dunia nyata juga anak pertama. Kebetulan nama karakternya juga sama, Jojo gitu. Ya sudah, sepertinya memang sudah jodoh. Pas reading pertama juga belum reading pertama sih, waktu itu datang ke bangun pagi, ketemu sama yang lain, belum kenal waktu itu tapi ngerasa klik aja, ya udah jalan aja kayaknya. Tapi by the way itu fun fact, syutingnya panas banget, silau ya. Jadi bener-bener didongakin ke langit siang bolong. Tapi lihat hasilnya gimana, suka? Jadi sebenarnya yang lain gak nanya suka atau enggak, cuman saya spesifik scene itu aja. Bermain film. Sejujurnya awalnya deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor, kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan, aduh deg-degan, takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya, untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Sebuah ending ya dari sebuah film yang berjudul Arwah. Tadi ada ketemu Kak Sarah lagi dan juga Bang Jonathan HM. Tapi yang pasti pengen gue review sih di Bapil ya. Nah, seperti apa reviewnya? Udah, ini di belakang gue juga udah ada bonekanya. Nah, apa? Udah, langsung deh kita ke studio. Ntar dulu, jangan ini, biarin. Nah, boleh. Sofi belum tenang. Dia sangat ketakutan. Ada yang ingin disampaikan. Lihat bagaimana bos gimana ini? Arwah mengisahkan 4 saudara kandung Jojo yang diperankan oleh Joshua Suherman, si sulung yang terlilit utang karena kecanduan judi, Angga yang diperankan oleh Irsyadillah, manajer ambisius yang sedang menanjak karirnya, Nindi yang diperankan oleh Naura Hakim, desainer muda yang akan membuka butik, serta Momo, Anet Edoarda, mahasiswa tingkat akhir yang tengah berjuang menyelesaikan skripsi. 4 bersaudara ini memutuskan untuk pulang kampung demi melepas penat dan menunaikan janji yang tertunda selama 4 tahun. Di kampung halaman mereka disambut oleh Abah yang diperankan oleh Egy Fedli dan sang adik bungsu, Sofi, yang diperankan oleh Sarah Beatrix. Namun rencana liburan berubah menjadi mimpi buruk ketika kecelakaan mobil menimpa mereka saat hendak mengunjungi air terjun masa kecil. Sejak kejadian itu, teror demi teror dari arwah Sofi terus menghantui mereka, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan tersembunyi. Ya, kurang lebih untuk press conference dan juga press screeningnya seperti itu. Anyway, santai dulu kali ya. Karena gue kebetulan hari ini lagi agak-agak gak enak badan. Jadi sorry kalau misalnya emang gue tidak bertenaga, tidak meluap-luap untuk review film Arwah ini. Waktu itu gue juga gak tahu sih kenapa tiba-tiba sakit. Bete sih jujur. Tapi gue mau gak mau di hari ini harus review film Arwah.
sebuah film yang disutradarai oleh Bang Ivan Bandito. Ada kejadian lucu sih sebelum gue review filmnya. Jadi setelah doorstop alias kelar preskon segala macam dan menuju gala premier, apparently Kak Sarah inget gue. Thank you by the way Kak Sarah. Nah itu salah satu kru gue ada yang mau foto kan, akhirnya gue ngomong tuh, nih kru yang di belakang kamera nih, gitu. Kak Sarah ada yang mau foto gitu. Terus oh ya udah boleh foto 2 kali. Kak Sarah dan Bang Ivan Bandito ternyata juga minta tolong gue fotoin mereka. Jadi kayak kapan lagi gue fotoin aktor dan sutradara di press screening mereka. Lucu sih buat gue, ya maksudnya ya nggak apa-apa, lucu-lucuan aja sebenarnya kan. Gue juga sebenarnya kerjanya udah kelar sih. Itu kan kelar penutupan juga. Oke, itu sekedar intermezzo buat seru-seruan dan lucu-lucuan aja ya. Sekarang, semoga gue lancar untuk review film Arwah ini dengan kondisi gue seperti ini. Tapi yang pasti, film ini dibuka dengan baru mulai, langsung kesurupan. Kalau nggak salah yang kesurupan tuh si Annette Erdoarda ya gitu. Jadi mereka lagi kayak di ruang tamu rumahnya, masing-masing tuh kesurupan gitu. Annette Erdoarda, gue lupa urutan benernya gimana. Joshua Suherman, Irsyadila, habis itu si Naura. Gue agak lupa nama karakter-karakternya. Sorry maaf nih. Jadi langsung dinaikin tuh tense-nya, bener-bener. Walaupun sebenarnya tidak ada yang terjadi gimana-gimana sih, nggak ada yang brutal atau apa. Bener-bener cuma dinaikin untuk memulai. Jadi film ini dimulai dengan set, terus mulai kayak apa? Film drama. Nah, mungkin sebelum gue lupa, jadi fun fact bahwa Bang Ivan Bandito ini katanya merupakan pertama kalinya beliau ini mendirect film horor. Dia juga bilang bahwa ke Bang Jonathan HM ya, kalau misalnya emang horornya si hantunya atau setannya ini ngebunuh manusianya, dia tidak mau. Karena ya kan kalau orang-orang bilang tuh setan tuh nggak bisa ngebunuh manusia sebenarnya, ngeganggu nggak bisa. Which is itu yang terjadi berkali-kali di film ini. Ya jadi Bang Ivan Bandito ini went from drama to horror nggak real quick, gue nggak tahu juga sih. Tapi memang jujur yang gue rasain dari film Arwah, anyway, Bang Jonathan HM dan juga Kak Sarah Beatrix kalau misalnya emang nonton, aku Bagaska bakal review jujur ya, apa yang aku rasain di dalam bioskop dan apa yang aku rasain setelah nonton filmnya. Bukan ingin mengagung-agungkan atau ngata-ngatain, aku kan cuma jujur. Dan mungkin bisa jadi kritik, saran dan kritik untuk kalau misalnya emang Bangun Pagi Pictures, yang dimana yang merupakan film pertama Bangun Pagi Pictures, bisa diperbaiki ke depannya gitu. Jadi kita juga sebagai penonton bisa lebih enjoy. Oke, mungkin satu hal yang pengen gue kritik adalah gue nggak tahu nih ya. Bukan kritik sih, sebelum kritik deh. Film ini gue ngerasanya elemennya lebih berat ke drama. Sumpah, waktu sebelum ini dimulai, sebelum filmnya dimulai, gue belum lihat filmografinya Bang Ivan Bandito. Apparently beliau memang bikinnya drama. Pas gue ini kayak, dramanya oke juga, kenapa nggak dibikin film drama keluarga sekalian aja loh ya. Yang dimana horor di sini memang ada, bukan balutan-balutan aja. Nah, satu hal yang gue juga pengen komen adalah, banyak orang yang bilang bahwa film ini tidak rely ke jump scare atau suara-suara kenceng. Kalau boleh jujur ya Bang Jonathan HM atau Bang Ivan Bandito, aku sebagai penonton di dalam bioskop jujur sakit telinga. Menurut lu gitu nggak, Kal? Iya kan? Kayak apa namanya? Ini gue jajan nyari orang ya. biar gue nggak sendirian gitu. Iya kan? Kayak terlalu duar gitu kan? Terlalu sering kan? Iya kan? Gitu loh. Jadi ini yang ngomong bukan aku doang ya. Jadi coba next-nya mungkin bisa dimainin tense-nya aja misalnya. Karena jujur setiap kali mau naik nih tense-nya, ketebak gitu, oh ini pasti ada jump scare. Walaupun gue nggak tahu jump scare-nya apa ya, kan tidak ketebak. Tapi maksudnya ketebaknya adalah oh bakal ada jump scare. Yang dimana terlalu sering sih menurut gue. Coba deh dimainin mungkin dari emotion aja, mungkin misal dibikin unnerving aja. Misal gue suka ada adegan yang sangat mengecoh gue sebenarnya. Gue nggak tahu yang lain, tapi gue nggak tahu ya orang di belakang kamera ini terkecoh apa enggak. Lu inget adegan yang itu nggak, yang ada salah satu orang yang lihat ke jendela kayak abis marah-marah sama Joshua Suherman ya kan, terus kayak Joshua Suherman mau minta maaf, terus tiba-tiba muncul dari belakang, gitu loh adegan itu bikin gue terkecoh sih. Dalam hati gue kayak gue kena di bagian situ gitu loh. Ini belum ngomongin ending ya, gue kena di bagian situ. Jadi ya
Itu salah satu adegan yang gue suka dari sepanjang film ini ya. Gue lupa banget ngomongin satu adegan yang gue suka banget yang berhubungan sama Noni Belanda ini. Walaupun secara treatment Noni Belanda ini wasted potential, tapi ada satu adegan yang gue suka banget framingannya. Di dalam rumahnya itu si Irsyadila sama Annette Edwarda duduk bertiga sama Noni Belandanya. Terus mise-en-scène-nya gue suka banget. Di belakang itu ada TV kayak estetik gitu, ada lagu-lagu lama yang dari bukan kaset sih, piringan hitam. Gue suka banget. Salah satu adeganan atau sinematografi yang gue kehook tuh di situ. Oke, now we're talking gitu loh. Itu sih paling salah satu yang gue lupa untuk mention. Kalau misalnya gue bilang, guys, kalau lu bilang tadi lebih berat ke drama, lu suka nggak dramanya di sini? Jujur gue suka dari penulisan lo ya, penulisan skrip. Nah, penulisan skripnya menurut gue sih, gue bisa mengikuti polemik adik kakak yang sebenarnya non biological gitu, tapi juga tetap berasa biological karena emang mereka udah deket dari kecil. Nah, gue nggak tahu ini salah actingnya atau salah directingnya. Gue ngerasa kayaknya bisa dimaksimalin lagi deh untuk actingnya. Bukan merendahkan, tapi gue ngerasa actingnya yang ada di film Arwah ini masih di ranah FTV dan bukan bioskop. Lagi-lagi, apakah gue merendahkan? Semua balik ke pribadi masing-masing ya. Gue tidak mau merendahkan sebenarnya. Lagi-lagi, ini kan biar kalau misalnya sama Bang Ivan Bandito atau Bang Jonathan HM atau aktor-aktor lainnya bisa improve lagi. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir, Joshua Suherman salah satu aktor yang memang senior lah gitu loh. Walaupun emang sebenarnya kelihatannya masih bocah kan si Joshua Suherman gitu. Tapi ya udah senior loh dia gitu. Oke. Nanti gue bakal bahas lebih banyak lagi mengenai film Arwah. Masih banyak banget catatan yang gue gak expect. Ternyata lancar gue reviewnya. Yaudah kalau gitu, Influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapil Bahas Film untuk film Arwah, yang dimana tadi gue udah lumayan banyak ya kritik gue. Please jangan butthurt atau kayak lu ngomong film gue jelek. Enggak sih, lebih tepatnya lagi-lagi ini sebuah kritikan agar Bangun Pergi Pictures, semua kru yang terlibat bisa, mungkin Bang Ivan Bandito juga kalau misalnya mau bikin film horor lagi, bisa dilihat ke aspek horornya. Jujur Bang Ivan Bandito, aspek drama yang ada di film Arwah ini sih emang seharusnya film drama. Gue penasaran banget kalau misalnya emang film Arwah ini bukan judulnya bukan Arwah atau Cerita Sofi atau Temani Aku Mati, tapi film apa kayak keluarga cemara, semacam keluarga cemara gitu. Kayak gue bakal lebih tertarik deh Bang Ivan Bandito. Tapi kalau misalnya memang ingin membuat film horor lagi ke depannya, coba boleh didengarkan lah saran-saranku di segmen 2 tadi. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak juga kritik yang ingin gue sampaikan, terutama dari sinematografi. Sinematografinya gue ngerti arahnya kemana gitu loh. DOP-nya gue ngerti arahnya kayak ingin membuat para penontonnya itu sebenarnya bikin gak nyaman dengan cara naro banyak banget shaking camera even pas lagi adegan ngomong doang. Ini gue paham. Bukan treatment, apa sebutannya? Ya treatment lah. Director of Photography treatment itu ingin bikin penonton gak nyaman, paham. Gue pun sebenarnya gak nyaman. Gue gak tahu si Haikal, menurut lo bikin gak nyaman gak itu yang bikin gak nyaman kan? Nah, porsian. Nah, ini sorry gue jadi ngajak lu mulu ya. Ketahuan kan gue butuh temen sebenarnya. Sebenarnya porsian, gue pengen ngomongin porsian. Porsian untuk bagian sinematografi yang shaky kameranya itu, wobbly kameranya, even zoom in zoom out ke muka-muka orang-orang yang ada di rumah ya, which is 4 adik kakak itu, terlalu banyak porsinya. Jadi gue nggak tahu ya, emang itu intentional dari DOP-nya, kayak ya udah emang kita pengen bikin gak nyaman. Tapi mungkin ada beberapa variasi lagi yang bisa digapai oleh DOP-nya di next film mungkin bisa dicoba. Angle-nya, misalnya adegan lagi ngomong, coba aja dibikin Dutch angle. Ya, Dutch angle kan sebenarnya untuk menunjukkan ada yang nggak beres gitu loh, ada yang nggak normal di bagian sini. Nah, itu sih sebenarnya salah satu sinematografi yang menurut gue agak ganggu. Nah, sebenarnya gue mau ngomongin ending ya.
Yang pasti ini memang spoiler review, jadi buat yang belum nonton filmnya, harusnya sudah tayang ya pas Bapil ini udah rilis filmnya, jadi silakan ditonton dulu. Gua sebenarnya cukup terkecoh dengan endingnya. Sekarang berapa menit? 254. Nggak apa, itu masukin aja, biarin. Gua cukup terkecoh dengan endingnya, yang dimana sebenarnya 4 kakak beradik tersebutlah yang sebenarnya adalah hantu selama ini. Oke. Gue paham kalau emang arahnya mau ke situ, gue paham, dan Bang Ivan Bandito sangat berhasil mengecoh para penonton, especially gue, Bagas Kani yang lagi review di Bapil saat ini. Even gue ngomong ke Bang Ivan Banditonya langsung, Bang, kena sih gue main endingnya Bang, gitu loh. Gue ngomong itu pas habis fotoin kan. Jadi gue bilang ya, semoga filmnya sukses segala macam lah. Memang kena. Sayangnya, gue bukan sayang sih sebenarnya, bukan sayang sih. Yang ditekankan dari Bang Jonathan HM ya, bahwa film ini adalah mereka itu mencoba mencapai kebedaan dari film horor. Gue lupa dia ngomong horor Indonesia atau film horor doang. Apparently dulu, nah di Hollywood juga ada film yang endingnya mirip-mirip seperti ini, The Sixth Sense. Mungkin ada yang pernah nonton. Ujung-ujungnya si protagonisnya itulah hantunya selama ini gitu. Nah, tapi kalau di film Arwah ini, kita kembali lagi film Arwah ya. Gue bukan mau nyamain ya. Ya, gue jujur sebagai tanda kutip seniman pun juga pastilah ada referensi, entah dari pembawaan acara kayak gini, atau gue bikin lagu, atau gue nge-YouTube gitu. Pastilah ada referensi gitu. Yang dimana normal, nothing new under the sun gitu kan. Semua udah dari zaman Mozart pun gitu. Pasti kan ada aja yang emang ngikut-ngikut Mozart atau Beethoven gitu-gitu kan. Ya, wajar. Cuma emang dalam hati gue kayak, gue gak tau boleh ngomong itu gak sih? B-word lah. Kena gue gitu. Kemarin pas gue ngomong itu disensor sama editor. Ya, tapi intinya gitu. Jadi prosesinya adalah kita tuh dikecoh gitu loh dengan para adik kakak ini berempat. Kalau sebenarnya yang meninggal adalah Sophie. Nah, jadi kayak alternate scene gitu loh gitu. Pas lagi adegan kecelakaan di mobil Kijang Doyok. Di mobil Kijang Doyok itu yang berhasil keluar adalah mereka berempat. Kakak adek itu ada Jojo, ada Momo, ada Nindi, ada Angga. Ingat gue nama-namanya. Sophie ketinggalan di mobil, meledak blar. Sebenarnya dari situ pun kurang masuk akal ya, karena jujur mereka terlalu dekat ke mobil dan mereka benar-benar mental gitu loh. Jadi dari situlah, nah abis itu dikecoh tuh, abis dari adegan mobil meledak, Jojo sama Angga bangun di kasur dengan memang secara dikasih lihatnya adalah color readingnya emang lebih gelap dibanding film-film adegan-adegan sebelumnya, yang dimana adegan-adegan sebelumnya cerah gitu kan, masih keluarga ingin liburan ke puncak, kalau nggak salah itu puncak kan, ternyata puncak sih gitu. Udah. Diliatinnya tuh sinematografinya, bukan sinematografi, color gradingnya lebih kelam, lebih gelap. Apparently si Abah bisa ngelihat arwahnya mereka berempat. Itulah kenapa di awal film yang bisa melihat itu cuma Abah, dan si kakak beradik keempat itu menganggap bahwa Sophie itu adalah yang menggentayangi mereka. Jujur sih gue suka ya, tapi secara eksekusi sayang aja karena terlalu rely ke jump scare. Sumpah kak, ini aku lagi sakit tuh malah ini ya, malah lancar ya. Terlalu banyak jump scare gitu loh di film ini. Jadi sayang aja sih. Coba kalau misalnya emang bisa dari emosi. Sebenarnya sih emosi ya gitu loh. Si Naura sebagai Nindi di sini ngomong gitu loh. Salah satu adegan yang paling menguras energi adalah pas dia berantem sama Jojo. Katanya dia sampai teriak gitu-gitu. Ya lagi-lagi sih sebenarnya memang lebih bagus di sisi dramanya yang gue sangat menikmati loh. Gue sangat menikmati sisi drama dari film ini. Horor emang bukan dibikin untuk dinikmati, memang untuk lu ketakutan. Tapi apakah ketakutannya itu sampai lu bikin gak nyaman salah satu indera di tubuh lu, alias pendengaran lu? Sakit jujur. Gue tuh tadinya pas udah terlalu banyak belar, gue pengen ngeluarin headset gue, setidaknya ada kondenser gitu loh. Ada ininya lah, penghalang kuping gue, jadi tetap gue bisa mendengar gitu loh. Tapi ya udahlah. Itu sih paling Bang Jonathan HM, Bang Ivan Bandito, dan Kasala Beatrix secara acting tadi ya mungkin bisa di improve jadi lebih natural mungkin, dan tidak terlalu scripted.
kebanyakan sih gue tadi ngeretik Bang Ivan Bandito sama Bang Yonahim sebagai produser ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Diambil aja yang bagus, yang jelek-jelek, yang menurut kalian jelek, diemin aja. Ya udah, paling ya was my time untuk review film Arwah ini. Silahkan ditonton di bioskop, udah tayang harusnya. Kalau gitu kita ketemu lagi deh, Bapil Bahas Film. Thank you.